kita di game yang kedua. Masih di first pick ya untuk Falcons. Oh, di Dan ban Cloud-nya. Cloud-nya di ban juga, mereka nggak mau. Ya tadi ban-nya Hari ya. Yep. Tapi Chusin-nya diambil. Oke. Balik lagi Yuzong. Bisa jadi pilihan. Yuzong dengan Dan Karinya diambil. ya, Tidak akan diberikan kepada Sano. Yuzong udah pasti. Buset. Sudah jelas. Langsung main cepat ini kayaknya ya. Ya, dan jadi PR sekarang karena menurut gue Falcon mereka pengen banget dapetin Kari. Ya dan ini Baxianya juga bakal berat sih kalau ketemu Kari kayak begini. Kayak tadi nasibnya, apalagi udah gak ada Matilda kan. Dan bisa geser kayaknya nanti dari si Boyetnya bisa ditaruh di akhir-akhir ya. Leo Mort misalnya. Oh, cowoknya yang diambil. Nih, satu cow. Yap. Hmm, Mungkin MM terdekat ya yang Falcon bisa ambil kalau mau sekarang nih, Granger. Granger Ya, atau udah. Harit. Granger. Granger. Ini Sano kan. Ya, Tapi Sano juga kuat dengan Bruno sih. Granger. Ya udah Granger. Oke. Kalau mau diambil di 3. Iya. Kalau mau ambil karena jungle-nya dulu, Hmm. mungkin Assassin sekarang bisa ditunjukin sama Boyet. Nah, Hayabusanya itu Hayabusa dia ya. yang diambil. 3, berarti 3 draftnya Onyx dicolong ya nih. Iya. Chusin, Tapi- Chow, Haya. Ngeliat sudah punya Kari. Ya. Menurutku kalau Kairi mau pakai Baxia juga, is oke gitu. Udah ada Kari. Dia udah berdamai kok dengan Baxia. Iya aman. Nanti midnya Kimi. Pindah dong nanti hero-nya. Iya, tukeran lagi ya. Tapi bisa itu. Itu bisa. Ya atau Lancelot. Kalau emang masih tetap mau main Assassin. Mhm. Yang paling potensial ya untuk dibawakan juga. Ya karena banyak sih sebenarnya untuk opsinya. Mau coba untuk ambil ke arah hero-nya Kiboy dulu kah? Ada Grok. Kalau Oh, iya. mau. Drop is oke. Iya. Buat langsung ini. Tapi Lilia! Wow. Perdana keluar. Yap, it's me, Lilia. Lilia yang, ya ini aku selalu ngerasa kayak, ini hero yang sudah lumayan di buff ya. Iya, Dan dia juga hero yang bagus untuk lawan typically fighter tank. Tapi lawannya di kiri ini bukan fighter tank. iya. Tapi seenggaknya dia punya Purify dan Black Shoes ini Dan loh. Black Shoes-nya itu. Iya, dia bisa selamat dari Haya, bisa selamat dari Chow-nya. Dan mungkin ya mid lane-nya kali yang mau dia clear cepat, rotasi. Tapi Uranus dulu yang sudah ditutup. Kita lupakan opsi Grok untuk sementara ini ya, karena dipanggil dari game 1 nggak summon. Hilang ya dia ya. Iya. Mungkin kita perlu bisikin, Grok win rate-nya gede. Oh iya. 9 kali pick, 8 kali 89%. Ya, tapi ban dulu nih sekarang nih. Mau benteng jungle kah Fredrin Baxia? Melihat ada Lilia, ada Kari kayaknya cukup deh. Iya, tapi Lancelot ya. Lancelot mau tutup lagi ke EXP-nya atau gold-nya. Hero-heronya Sano udah Granger. Granger paling Bruno bisa. Cuman kayak Bruno kalau yang belum fighter damage-nya minim banget ya. Correct. Karena Bruno kan memang udah typically hero lifesteal Typical, kan. iya. Yang lifesteal gitu. Dia kan pasti item pertama biasanya Husklaw, Husklaw. Iya, iya. maksudnya lifesteal udah kencang di situ. Jadi gitu. ngapain ya? Iya. Iya. Sustain iya, nyari sustain. Cuman damage-nya jadi kurang banget. Yap. Wah, tapi Fandom War-nya dimenangkan Onyx jauh nih. Jauh banget 2000 lawan 300. Dan love you. Makasih gitu kata Pablo, makasih. Lapiu. Jadi beda tuh artinya jadi itu. Ya kenapa sih? Oke. Mulai jadi dikit. Oke. Legend. Joy. Ini ada Joy. Oke. Ya kalau satu assassin Apa lagi, sih? Joy bisa jadi opsi buat Yap. Ipe. Bisa Joy atau Iya. mau Nolan. Nah itu bisa juga. Tapi aku lebih suka kalau mereka ke band tank sih, Fredrin gitu loh. Fredin udah di ban Oh udah ya? Tanya udah Baxia di band. berarti? Baxia. Fred Baxia udah 2 nih. Wah, tabrak. Nah, Groknya baru. Masuk ya, Iya. kedengeran bisikannya. Tapi kalau mau main agresif juga ya, Khalid juga oke loh. Oh iya. Menurutku buat Kiboy. Mhm. Khalid bisa megang River, dia kalau misalkan dari Shadow Kill dia bisa kick Sandguard, Atau pakai yang lebih tanky, Hylos. Hylos, Gatot Iya. juga masih ada. Gatot juga ada bener. Hero-hero Revitalize ya. Mhm. Ya masih banyak lah opsinya kalau kita bahas mah ini draft Sampai ujung ya. pool hero-nya luas soalnya kan. Bener. Jadi apa juga bisa dibawain. Ini juga kita menyambut kehadiran perdana dari Lydia. Ya, butuh apa dikasih karpet merah gitu atau gimana tuh? Ya, bunga taburan Oke. bu. Oke, dipikirkan secara
matang ya untuk pick keempat. Tapi itu dia high loss-nya. High loss, ya. Wah ini Tebel. slow motion. Kurang satu lagi nih, jungle-nya siapa yang muncul? Mau tank karena sebenarnya damage magic physicalnya cukup banget. Iya. Kari Lilia. Atau mau ambil fighter juga kayak Leomord gitu menurut aku oke. Bisa, bener. Lilio. Tapi ya ini apa perlu jawaban sih buat bisa melt high loss juga. Ya. Gold lane-nya mungkin ya Granger kayaknya best option. Main range aja. Iya, kalau mau safety, Granger pasti. Bisa main kiting juga kan? Yap. Atau ternyata malah metode Onyx tadi yang mereka gunakan. Wah. Lunok. Lunox. Susah sih kalau Lunox. Iya, metode Onyx tadi yang mereka gunakan. Soalnya Kari bisa nampol balik nih. Tapi kalau opsinya Cici dan Blue Blue, Cici. wah. Oke, itu memang menjadi salah satu jawaban untuk bisa memegang hero-hero durability ya, Cici. Assassin siapa nih mau dipakai nih? Ya paling kalau itu Nolan ya, Nolan ya? Ada Nolan. Betul. Nolan. Dan soalnya kalau tank kayak serem ada Cici, ada glue. Tempel kan bisa lebih dijauhin lagi. Joy juga berat nih ketemu. Tapi bisa sih kalau Joy. Iya. Tapi Guinevere. Oke. Oke. Utility ya yang akan dibawakan juga. Berarti play around Skylar nih untuk damage deal tertinggi. Eksekutor. Yap, kita lihat apakah Skylar dan juga Sans nantinya akan bisa menjadi satu damage dealer yang emang benar-benar bisa memberikan kemenangan. Karena ini adalah match point untuk Onyx. Satu kemenangan yang dibutuhkan untuk Onyx bisa melangkahkan kakinya ke babak knockout. Tapi tim Falcons mereka hadir juga dengan riset yang harusnya sudah mereka lakukan. Bermain assassin. Apakah bisa menjadi jawaban pasti untuk setidaknya menyamakan kedudukan dari tim Falcons? Yap, itu dia. Deretan hero sudah diambil. Game sudah dimenangkan. Tapi ini adalah match point game yang kedua. Akankah berakhir 2-0 atau malah 1 sama? Jadi kemungkinan terakhir di balap hari ini. Swiss Stage, mana suaranya? Baik. Semangat pastinya. Semangat. Satu game lagi yang dibutuhkan Onyx untuk bisa mendapatkan kemenangan menuju ke knockout stage. Tapi ya melihat bagaimana agresifnya di tengah ya, troll, clear cepat udah dilakukan juga dan seperti biasa. Kalau Lilia di tangan Sans gak pakai skin. Iya. Yang umum aja ya. Iya. Yang biasanya, tapi Lutfi berhadapan dengan Blue nih atau si Sanji. Ini sebenarnya duel siapa yang jauh lebih berani untuk ngasih hit ke lawan. Yang satunya pakai slam bisa nge-regen. Yang satunya pakai curse touch-nya nanti 5 kali hit. Ya. Baru nge-regen. Tapi sejauh ini kayaknya agak sedikit bisa dimenangin sama Lutfi ya. Tapi ini Yep. dia untuk setelan emblem Lilianya. Wilderness Blessing plus Inspire. Iya. Dan juga Emblem Fighter bersama dengan FOB ya. Oke, sementara sekarang troll. Flicker di awal. Ya itu flicker yang menjadi informasi ya pastinya untuk troll. Ya dia nggak bisa terlalu leluasa untuk menguasai river. Apa yang dilakukan Onyx juga ngebuat dia harus mundur dulu. Tapi perlahan tim Falcons ya secara pattern farming ini lebih cepat ya Hayabusa. Iya. Makanya goldnya lumayan unggul. Dikit. Tapi nanti untuk setupnya jauh lebih enak Onyx ID ya. Karena Yes. mereka punya banyak crowd control nih yang bisa dimainkan. Bisa main crowd requiem. Belum lagi nih Lutfi nih jadi masalah pasti. Buat ngincer-ngincer player-player yang nempel kan. Secara draft kan ini nggak ada yang terlalu punya range jauh. Paling Yep. cuman Coven doang. Oke, sementara sekarang coba lihat apa yang akan terjadi karena pergerakan dari Lutfi tadi memancing. Bagaimana caranya untuk mereka bisa mendapatkan karena dari Sanji, tapi ternyata kali ini flicker yang udah langsung dikeluarkan dan mereka bersiap untuk bisa melakukan sebuah timpai di area atas. First bloodnya masuk ke dalam tubuh dari Lutfi tapi Kairi pun down. Menyisakan Kiboy sendirian, bahkan Boynya pun hadir. Mereka bersiap untuk bisa melumat habis pergerakan dari Kiboy juga 4 player mendadak. Ada di area atas, apa yang terjadi? Oke memang coba untuk patahin EXP lane-nya ya untuk Yep. bisa menangin setup di Turtle. Cuman ternyata terlalu dalam tadi. Jauh, damage-nya juga nggak cukup. Sebuah miskalkulasi ya bisa dibilang ya. Meskipun tadi kalau kalian lihat itu Violet Requiem-nya tadi itu udah pakai setup sama sekali. Karena kena Furious Dive, efek knock up Yep. langsung diangkat. Langsung Cuman ya buka. gak cukup damage masing karena dekat dengan Tarat juga. Iya di dalam kan tadi. Iya. Yep. Wah, Sementara ditabrak. sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Karena sekarang Lutfi 2 kali in a row. Wow. Wow.
2000 gold tim Falcons. Mereka berhasil untuk mendapatkan banyaknya advantage di early game ini. Dan ya berjalan banget nih metode pick off-nya. Mhm. Dan itu ya karena ya sebuah miskalkulasi ya bisa Ya, dibilang. kalkulasi tadi. Dan ya bisa kita saksikan bagaimana Skylar seharusnya tetap akan menjadi tulang punggung nanti untuk Onyx ID menginjak mid atau late game. Atau bahkan kalau bisa di early, kalau bisa jadi early lebih bagus lagi. First item, corrosion untuk Skylar. Dan setupnya ya dari tim Falcon sekarang mereka sudah unggul sekarang nih. Hayabusanya nih yang harus diwaspadai. Karena Hayabusa kalau sampai rotasi ke gold lane, Skylar ini mau gak mau hanya akan mengandalkan flicker saja. Oke. Dan semuanya harus menjaga Skylar lah. Yep. Dengan damage yang pastinya nanti akan lebih masif dari dia. Tapi sementara ini tim Falcon sih dengan keunggulan yang mereka miliki, mereka nggak terlalu yang terburu-buru kecuali troll. Yap, Flicker. sendirian. Hehe, Kiboy. Ada satu glorious pathway dan masih tidak bisa selamat. Wow. Oh, ini semua pergerakan yang dilakukan sama tim Falcons on point loh. Yap. Karena memastikan juga ternyata follow up-nya ada. Yap, dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu player. Walaupun untuk sekarang saja satu hit terakhirnya. Troll berhasil diambil. Oke, Tapi agak Kavin nih. jauh ya. Tapi ada space untuk Kavin dan juga Sano bisa mendapatkan sedikit platingan. Lumayan banget ini ngebayar. Karena yang tumbang ya roamer. Yep. Sementara di bagian top, Sanjinya. Ini gantian sekarang, Sanji yang menang level. 2 level loh di atasnya. Cukup jauh pastinya. Dan juga untuk item masih pecahan ya buat si Sanji masih dengan Dreadnought dan juga Silent Storm. Sedangkan Lutfi masih ada di satu Fury Hammer. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari combo area of effect dan crowd controlnya Onyx bisa menangin setup ini agak lumayan hilang ya. Dan sekarang mungkin waktunya untuk bisa memperlihatkan bagaimana combo tersebut. Sementara sekarang ada satu buah lompatan sepatu migration Fire reclaim semua dalam dikeluarkan mereka bersiap untuk bisa melakukan sebuah team fight. Tapi Sanji masih bisa selamat. Skylar yang pun jadi kedapatan bola tersebut. Apa yang terjadi? Karena sekarang turtle-nya berhasil diambil dan Skylar. Skylarnya down. Bahkan untuk kali ini Kiboy pun masih berusaha untuk bisa mempertahankan diri. Namun mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Sanji begitu merobotkan dengan pergerakan dari glue-nya satu terakhir dan glue down. Akhirnya ada balasan yang benar-benar begitu banyak. Yes. 7-4 mulai mendekat. Tapi masalahnya apa tim Falcons tadi fightnya hanya berempat. Yap. Itu Sanonya dapetin turret bawah om. Yap, dia masih di sana dan itu masih sangat sustain sekali loh buat tim Falcons-nya. Masih banyak trade yang berhasil juga bisa kita bilang yang mereka menangkan. Karena tadi posisinya 4 melawan 5. Dan turtle terbuka akan jatuh ke tangan tim Falcons tanpa gangguan sama sekali karena jelas ya Kairi masih ada di orange buff. Ya jauh ya, nggak bisa dipaksain juga. Wow, lengah dikit, turret hilang sih. Karena mau nggak mau, Skylarnya harus bantuin fight tadi. Yep. Tapi dengan range carry yang nggak terlalu jauh, makanya dari tadi dia bisa kena pegang sama Sanji, kena Kavinnya juga. Sulit Itu bahkan Crimson Beacon juga dibuka baru di sampingnya dia. ngejar kan. Oh ngejar buat nempel-nempel. Ini ada, belum lagi masih ada Chow juga kan. Ini ingat loh, ini kayak gak ada Priva juga untuk Onyx ID. Gak ada Iya. Priva, jadi mereka harus sangat berhati-hati apalagi berjumpa dengan Chow. Iya, aku pikir Sansa bakal purify. Seenggaknya kan dia punya Black Shoes lah ya buat Iya. kabur. Oke, tapi perlahan kali ini dari tim Falcon sudah memberikan pressure-nya. Iya. Dan jawaban untuk bagaimana mereka reset. Tapi ini goalnya Skylar masih mepet lah ini loh. Karena farmingnya prioritasnya sekarang ke Skylar doang Nih, kan. mau gak mau? Iya. Mau gak mau, karena untuk di early game sudah lumayan patah ya karena sebuah miscalculate tadi di area top. Dan sekarang ya dari Onyx ID mereka hanya bisa tertahan sementara waktu. First item Kairi, concentrated, lightning truncheon, frost juga belum ada tanda-tanda glowing nih ya. Nextnya pastinya nih untuk Sans item kedua dia. Lebih nyari lightning truncheon dulu ya. Pengen nge-burst, Yep. tapi harus hati-hati pasti karena lawannya kan bisa lifesteal banyak nih. Cici bisa, Blue juga punya lifesteal, Jusin juga punya shield. Jadi ya minimal ada satu domi atau satu glowing untuk next team fight. Dan harusnya nih ya dominya udah on the way juga kan dari Kiboy. Udah ada Black Eye Shield di situ. Oke, tapi ya 3.500 ini akan menjadi modal lagi untuk tim Falcons bisa kembali memenangkan setup-nya di area turtle. Karena 2 turtle tadi udah diamankan juga dan turtle ketiga akan muncul. Nick ID, mereka tadi sempat maksa untuk adanya fight di turtle yang kedua. Dan akankah terjadi kembali hal tersebut? Yep. Sementara itu kita sekarang Kiboy menjadi orang terdepan Sans ya.
Coba untuk bisa mepet juga, tapi sekarang sepatnya migration. Ada sebuah file require yang langsung dikeluarkan pula. Skylar on possession, mencoba untuk bisa mengalahkan Demi, tapi Kairi malah menghilang terlebih dahulu. Mereka dipaksa untuk mundur, tidak ada yang tumbang dari Falcons. Aku kira Wah, sakit banget Lutfi. Weh. Weh, apa yang terjadi? Mencoba untuk bisa menendang, tapi terlalu beresiko. Dan sekarang Skylar mencoba untuk bisa mengejar trollnya. Tapi ada sebuah atau bahkan dua tadi dari Phantom Step begitu menyakitkan. Dan Sans menjadi korban pula. Onyx dipukul jauh banget. wah ini bener-bener dikuasain sih sama tim Falcons. Terutama ini di peran Sanji-nya penting banget. Sangat. Tadi Kairi udah ngelompat duluan, dia yang ditunggangin. Dan ini sangat sulit sekarang. Dan kalian bisa lihat bagaimana Kevin dan juga Sanji tadi. Bagaimana cara mereka menembangkan Sans. Jadi mereka benar-benar mancing sampai dengan titik terakhir di mana Black Shoes dipakai dan barulah di all in langsung tadi. Dan tim Falcons 5.000 gold. Mereka sudah dapatkan sekarang, ada perbedaan di sana. Dan bahkan untuk isi jungle dari Onyx ID ini sudah mulai terambil satu demi satu. Ingat Onyx ID mereka memang masih punya jaminan, masih ada Skylar. Tapi seberapa lama karena Skylar pun ini tanpa Purify. Iya, itu jaminannya memang di Skylar. Tapi dengan range yang gak terlalu jauh, itu bakal bisa dipegangin habis nantinya. Ini Lantern Flare aja pasti bakal ganggu banget. Sangat ya. Belum lagi item-item dari sana kalau kita lihat first glowing, secondnya blood wings dia. Oke, mereka harus jauh lebih sabar lagi. Tapi barusan ada Kiboy yang ditarik dan Skylar sekarang mereka mulai bergabung. Main 5 terus nih kayaknya. Stick 5 ya. Stick 5. Kayak kita jarang melihat akhirnya Onyx mereka split atau mereka bermain 4 membiarkan 1. Mereka lebih milih untuk stick 5 karena mungkin power dari Onyx sendiri sekarang adalah team fight. Yap, ini dia Skylarnya dari bagian belakang. Skylarnya berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya. Namun tertinggal tadi troll di bagian belakang dan mereka mencoba untuk bisa mengusir mundur karena beberapa pemain yang dimiliki oleh tim Falcon. Tapi malah saatnya menjadi korban pula. Coba dari Kevin-nya. Kevin free banget untuk bisa mengantarkan damage dan Kiboy sedikit lebih tersisa. Sementara sekarang Kairi dan juga Skylar mereka berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Dan Kevin masuk sampai ke dalam benar-benar dihajar. Habislah sudah terwipe out kali ini. Onyx Kairi. Dikejar-kejar, gak dikasih ampun kali ini Onyx. Semenjak pergerakan pertama, mereka menjadi domino effect yang tidak bisa dihentikan. Dan semuanya sekarang dipegang penuh oleh tim Falcons. Continuous crowd control yang begitu menyebalkan. Sanjinya nempel, trollnya juga nempel. Ya, benar-benar ditarik mundur aja tadi. Iya. Ketika semua skillnya sudah habis dari Onyx, langsung dibalikin. Dilompatin semuanya. Dan level dari Boyen sebentar lagi akan maksimal juga. Level 15 untuk Hayabusa dan Kairi. Ini masih stuck di level 11. Jauh. Sangat jauh sekali. Sulit. Sulit ya. Tinggal bagaimana cara mereka untuk defense dan membawa game ini jauh lebih lama hingga keadaan mungkin netral kembali nih. Mau gak mau juga ya. Kalau defense mungkin akan tertrigger untuk bagian bawah. Tapi Kevin ini kuat banget sih Kevin. Asli. Yep. Itu jawaban kenapa prioritas Jusin mereka. Iya, langsung diambil ya buat first-nya juga. Sangat sulit untuk langsung bisa instant ke Kevinnya. Kiboy juga nggak bisa ngapa-ngapain dari tadi. Kena knock up kan, Kena Lantern knock up Flare. lagi. Wah. Ada bayangan touch. Oke, Angry Gloom diledakin buat clear secepat-cepatnya tapi Lordnya udah charge-in nih. Yap, sementara itu sekarang mereka berusaha untuk bisa menghilangkan dulu ke arah dari Lord ya. Mereka mencoba untuk bisa bertahan. Membawa game ini jauh lebih lama. Iya, tapi Onyx ID mereka bertahan dengan 3 base turret yang terbuka. Tim Falcons, mereka seakan membalaskan apa yang terjadi sama mereka di game pertama tadi. 10.000 goldnya tapi konsil. Oke, dan konsil Lutfi masih Petri. bisa bertahan bahkan Petrify tadi. Kairi mencoba untuk bisa melompat dan juga mendapatkan ke arah satu player. Tapi sekarang troll masih berhasil selamat. Belum ada yang tumbang kali ini dari Falcon. Ya itu sebuah reaksi yang begitu cepat ya. Refleks dari Lutfi yang langsung nge-petrify troll sehingga gagal untuk bisa memberikan inisiasinya. Walaupun tidak ada yang tumbang juga atas terjadinya baku hantam barusan. Tapi setidaknya Onyx ya mereka masih bisa mempertahankan base-base turret mereka. Itu best thing yang bisa didapetin sejauh ini. Ya, tapi lihat item dari Sano ya sekarang. Ada Hunter, terus juga dia sudah punya Oracle. Punya lifesteal yang sangat memadai sekali. Sedangkan Onyx ID, bagaimana jungler mereka, EXP mereka baru punya 2 item. Midnya juga bahkan baru punya 2 item. Ini belum ada yang selesai. Dan Skylar untungnya sudah punya Swift Trinity. Tapi range dari Skylar ini jadi masalah juga. Yang kedua, tetap harus bisa melihat kapan troll masuk dengan flickernya dia. Karena kalau sampai tiba-tiba jemputannya dari troll datang dan nggak siap, bahaya.
bahaya betul. Agak pusing ya pasti. Untuk Skylar sendiri ini bisa di zoning. Masih ada Sanji loh. Iya Masih dia, ada glue-nya. dia menempel nih. Hmm. Lagi faster and faster. Kena tiban, kena angkat. Belum lagi banyak gangguan-gangguan bisa diikat. Oke, konsil lagi, inisiasi. Tuh angkat tuh. Yap, keyboardnya terangkat. Sementara sekarang Lutfi mencoba untuk dan itu dia Glorious Pathway langsung dikeluarkan dan korek karena beberapa player. Sanonya down, tertinggal kali ini Sanji. Sanji yang baru menjadi korban selanjutnya dengan damage yang sudah dimiliki oleh beberapa pemain dari Onyx. Yes, terlalu dalam dan base turretnya masih ada soalnya. Mereka fokus emang memberikan inisiasi dan combo. Furious Dive plus Special Migration. Dan Failed Requiem ini akhirnya ngebuat dari dua pemain tim Falcons tadi tidak bergerak. Yep, sementara sekarang Lord sudah hadir. Sakit. Kan kuat shadow tadi dari Boyet. Kevin mencoba untuk bisa mengganggu karena beberapa player tapi Lutfi keluar dari dalam rumputan. Apa yang akan terjadi? Skylarnya mencoba untuk bisa mendekat. Tapi sekarang dengan Glorious Pathway-nya dan juga ada satu spot yang migration fire requiem supaya langsung dikeluarkan dan sekarang Onyx sepertinya mulai membalikan keadaan. Ya walaupun Skylarnya memang diincar-incar ya. Tadi dia sempat selamat. Tapi akhirnya tumbang. Gak apa-apa. Skylarnya tumbang tapi Lord sekarang bisa didapetin sama Onyx ID. Yap. Boyet kayaknya mencoba untuk bisa mendekat karena melihat ada beberapa SP yang udah mulai sedikit. Tapi Kiboy di dalam rumputan. Wah itu dia. Sebuah momen yang sangat tepat. Akhirnya berhasil didapatkan oleh Onyx ID. Dan mereka sudah mulai mengejar ketertinggalan dan dengan satu Lord ini seharusnya mereka akan bisa menstabilkan keadaan terlebih dahulu. Juga tadi 10.000 kan Yep. goldnya. Sekarang udah setengahnya nih. Minimal stabil dulu ya. Udah dikejar dulu nih. Mempersempit lagi gapnya. Oke, wave minion udah mulai bertumpuk. Tapi harusnya ini Lord bisa ditahan sih sama tim Falcons. Angle yang dicari sama Onyx adalah coba untuk ambil ke arah tengahnya mungkin. Dan atasnya sejauh ini belum ada yang antisipasi nih dari tim Falcons. Selama Kevin bisa ditumbangkan. Ini jalannya buat Onyx juga terbuka dengan lebar ya. Karena dari tadi yang memang sangat merepotkan Kevin. Dia bisa angkat Kiboy. Terus kadang-kadang sekali dia bisa kena knock up. Sangat sulit tadi kan. Tapi waktu Kevinnya tumbang itu kebuka jalannya. Cuman ya buat dapetin ya si Kevin ya. Mereka harus bener-bener kayak totalitas juga. Apalagi ya kalau mungkin senjata utama dari Onyx sekarang. Ya special migration. Mau gak mau. Harus ya. Ya apalagi kalau pas ya Furious Dive masuk kena langsung Final Requiem. Yep. Dan Skylar tinggal jaga diri baik-baik ya. Ini pun kali ini farmingan ya semesta pun dikasih ke Skylar Iya, semua ini semua. udah. Oh itu dia. First Oke, away. berhasil melakukan satu orang. Tapi Sanji kemana nih? Iya, bukan target Tahu-tahu yang ntar di diinginkan. pala nih. orang nih. Hati-hati, ini trollnya masih mencoba untuk mencari lagi ya potensi-potensi. Siapa? Wah, ketahuan. Waduh. Ketahuan. Oke. Kegeser tuh lava golemnya ke situ. Ada orang. Akhirnya troll harus pindah dulu. Wah, Sementara hampir. Oh itu kalau kena tadi udah pasti hilang. Pasti. Iya fix hilang. Karena udah besar juga kan damage dari Kairi ya. Tapi karena Boyetnya juga tough boots, Om. Hmm. Makanya tadi nggak langsung kayak kepegang abis gitu. Oke. Ada Winter buat Kairi tapi Imo. Ini sudah menjadi item-item wajib ya. Menginjak menit 15 ke atas. Immortal sudah mulai tersedia. Nah itu dia, ini salah satu manajer ya dari Falcon Vega nih kalau nggak salah. Iya. Iya, halo Mas Isvan. Oh. Oh halo Pulung itu aku baca tuh. Baca gerak bibir ya sekarang Mama ya. Oke. Ada momen pastinya yang bisa dicari sama Onyx untuk sekarang. Tinggal sabar dulu aja karena ya mereka masih setidaknya 3 base turretnya aman. Jadi nggak ke distract lagi sama dengan adanya wave minion yang beda, Om. Iya. Atasnya bahkan dijaga tuh. Padahal kurang 1-2 kali hit tuh yang di atas tuh. Ini skin Patrick lagi ya. Dari kemarin ini skin ini meresahkan loh. Sangat ya. Sangat. Mau digebukin juga ketawa segini. Iya. Apalagi kalau udah naik, serem. Oke, recall. Oh nyaris kalau tadi stay di sana ya balik lagi. Akan dicek sekarang karena itu rumput yang bahaya. Oke. Yep. Tapi mereka sudah mulai bergerak sepertinya menuju ke area dari Lord. Di komit kah? Yap, kayaknya komit deh. Tapi mereka nggak punya hitter untuk eksekusi Lord dengan cepat loh. Bisa dilamain nih nama Onyx juga. Iya, ataupun mereka akan mencari poin kill dulu terhadap Buset. beberapa player tapi sakit banget Kiboy. Iya. Harus mundur. Ya mundur tapi juga nggak gentar-gentar banget ya. Masih ada revitalize juga. HP-nya full lagi. Dan tidak akan dibiarkan. Dan Onyx, mereka harus kembali memantau top lane-nya yang udah mulai kedorong. Tapi bedanya itu tim Falcons juga mereka nggak bisa yang langsung burst down Lord-nya dengan cepat ya Om. Iya.
Karena mereka butuh waktu kan, 2 fighter loh ini. Jadi biasanya Lord kalau 2 fighter itu pancingan nih Lordnya. Oke, Black Nah, Dragon. ini dia ada sebuah lompatan dan sepatan migration bahkan tadi Philo requiem dengan Winter Crown sepertinya udah langsung diperlihatkan pula tapi Sanjinya masih berhasil untuk bisa naik. Lordnya berhasil, Kevin jatuh, Nordic menggila dan Boyen membagi karena mana Boyen. Boyen tersedot SP tapi Boyen pun masih berhasil selamat, trollnya sendirian. Trollnya terjebak tapi Kiboy masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, hanya saja Sun di tempat yang berbeda. Malah menjadi korban pula dan Kiboy down. 3 pemain dari Onyx hilang tapi gak akan berhenti karena Sano. Aduh, Sanonya sakit banget, dilompatin. Kairi mencoba untuk bisa menyelamatkan, Oh, tapi no. ternyata untuk kali ini malah membuahkan hal yang begitu mengerikan untuk mereka. Lutfi nge-buy time, Dragon Tail dikeluarkan lagi. Lutfi, bisakah dia bertahan? Dan ini dia masih berhasil selamat. Oke, tapi gak dikasih pulang. Apakah ini akan menjadi one strike push untuk tim Falcon? Oke, one strike push sepertinya akan dilakukan oleh pemain dari Falcon. Tapi Belum, sekarang ada wave, ada Skylar wave. sudah kembali. Ada wave. Skylar sudah siap untuk defense kembali. Wah, Lutfi! Thanks to Lutfi! Yang dia juga bisa ngedistract Sano. Dia selamat, dia langsung beli Immortal tadi dan wave minion yang keluar. Menggagalkan upaya tim Falcons untuk one straight push. Wah, sebuah pengambilan keputusan untuk fight tadi di area Lord. Dan Lordnya didapatkan oleh Onyx. Kalau kita lihat dari replaynya, half HP dari Lord tadi membuat tim fight langsung terinitiate juga. Cukup panjang memang untuk fight ini dan Troll masuk dari belakang. Dan ya, nyaris sebenarnya tadi untuk Lordnya terlepas ya. Tapi sekali lagi dengan tumbangnya Skylar pertama kali membuat atau membuktikan kalau tim Falcons ini memang mereka fokusnya langsung melihat ke Skylar duluan. Targeting. Di target. Ketika hilang Skylarnya akan mudah untuk mereka pastinya karena gak ada damage yang pasti lagi. Ya, yang gak dapetin Sanji pula tadi. Yep. Iya. Waduh, Dan naik. sebenarnya ini yang sering dibawain sama tim Falcons. Play around Sano yang jadi ujung tombaknya, tapi di saat Sanonya hilang, nah itu tim fightnya pasti bakal susah banget. Dan itu yang dilakukan sama tim Falcons. Mereka langsung incar Skylar dan Skylarnya. Oke. Mid base turret Onyx sudah hilang. Masih ada memang untuk di bagian atas. Tapi di bagian atas tersebut udah kurang 2-3 kali hit. Tapi ya untungnya memang gak dipecahin nih dengan tim Falcons. Karena kalau mereka tahu ya mereka pecahin aja atasnya. Gemes ya. Mereka bakal untung dengan super wave minion yang datang. Yap. Dan belum lagi kalau misalkan nanti Lordnya di seberang ya kan. Tapi kebetulan sekarang masih di atas juga untuk Lordnya dan Kavin. Wow, Holy Crystal Chusin. Yap. Cusin dengan Holy Crystal. Udah niat banget itu ya. Wishing ada juga. Wah. Full item. Untuk Kavin ya. Tapi gak pakai Immortal nih. Sebuah keputusan yang memang dia punya damage yang besar. Tapi kalau sampai terpick off, jelasnya akan mahal juga untuk tim Falcons. Yap. Wah, ini udah 20 menit ya. Lord Evolve akan segera muncul. Skylar juga udah bawa Rose Gold Meteor tuh. Gak pakai sepatu lagi. Buset, Boyan juga gak ada imo ya. Iya. Oke. Tapi ini Lord Evolve yang akan diperebutkan juga. Bottom lane-nya harusnya masih terbilang cukup aman. Karena sekarang gak purify juga sih, ini agak sedikit susah ya Om. Iya. Dan Skylar, Windtalker, jual sepatu. Oke. Bisa menjadi penentuan untuk Game of Lord. Kiting dulu, tarik ulur. Positioning dari Troll, ini yang harus diwaspadai sekarang. Yap. Berulang kali kita melihat bagaimana play dari Troll juga. Dia suka nge-flank lewat belakang. Yap, itu wave minion tuh, lihat tuh. Trollnya. Dia anterin sama dia malah. Ngeganggu konsentrasi. Dia aja show sih sebenarnya, cuman gak banyak juga yang bisa dilakukan sama Onyx ya. Rotasinya cepat juga kan yang bisa dilakukan sama Chow. Sementara itu tarik ulur. Bentar, itu Sans pakai Black Shoes. Iya. Sans pakai Black Shoes tadi. Oke. Tapi sepertinya bakal ada team fight paksa dari Onyx. Yap, dan itu dia sepatu migration. Dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa play. Tapi barusan Skylarnya masih free pula. Mereka masih berhasil dipukul mundur, tapi sekarang ada satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan lagi. Mereka berusaha untuk bisa melakukan sebuah team fight. Apa yang terjadi? Karena sekarang Skylar dengan Phantom Step-nya saja hanya memberikan sedikit, tapi Lord didapatkan oleh Falcons. Yes, dan juga Onyx pastinya sedang terdistract dengan adanya wave minion yang Wave bertumpuk di arah bawah. Yap. Ini harus di-clear juga ya. Namun Evolve Lord, Langsung muncul. ya ini langsung muncul juga dan bisa segera di-cover secara bersamaan. Dan ini, wah ini Pokemon wah, pagi luar. Kairi. Terjadi, tapi sekarang Sanjinya sendirian. Sanjinya mencoba untuk bisa mengejar. Aduh, deg-degan kita.
Untung dia temporal ya. Iya. Oke. Tapi Lord Evolve bakal dikawal. Yap, sementara itu sekarang Keyboy dan Wow. Skylar. Skylarnya pun masih berhasil mundur ke tempat yang jauh lebih aman, tapi malah terikat dengan satu Senko. Skylar udah tidak ada lagi. Akankah sekarang Onyx masih sempat bisa mempertahankan lagi karena satu defense terakhir, karena sekarang masih ada kesempatan begitu bebas untuk Falcon yang bisa menutup bagaimana jalan dan pertandingan di game yang kedua. Wave minion sudah habis, tapi pemain-pemain dari Onyx pun wipe out tanpa ada yang tumbang dari Falcon, dan game berangkat menuju ke game yang ketiga. Perlawanan yang begitu manis dari tim Falcons menyamakan kedudukan best of 3. Wow. Yap. Wow. Ini dia tim Falcons yang dimana